Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Ini adalah pertemuan ke-14. Tidak terasa teman-teman, kita sudah menginjak waktu yang maksudnya tanpa kita sadari sudah hampir selesai proses perkuliahan kita. Dan saya tidak tahu apakah kalian mendapatkan sesuatu atau tidak selama pertemuan atau pertemuan ini. Yang pasti memang tugas dosen adalah menyampaikan beberapa materi berdasarkan jadwal yang ada, jadi berdasarkan RPS yang ada. Selanjutnya memotivasi kepada teman-teman bagaimana bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh dosen dengan berbagai pancingan yang ada, baik tugas harian, tugas bulanan, atau tugas bahkan satu semester sekali. Dan begitu juga terkait dengan bagaimana ada UTS, UAS untuk kalian semuanya. Dan pada hari ini kita memasuki materi yang ke-14, anti korupsi atau pendidikan anti korupsi. Tadi kami sudah menyampaikan sebuah konten terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kalian semuanya seharusnya sudah melihat, tapi kita review sekilas saja. Nanti kita akan banyak Q&A, maksudnya tanya jawab terkait dengan pendidikan anti korupsi. Jadi itu teman-teman sekilas tentang pengulangan materi kita, materi yang sebetulnya teman-teman sudah melihat di konten. Saya hanya menghangatkan kembali terkait dengan pendidikan anti korupsi, yaitu berasal dari bagaimana menuju negara modern yang berbagai keuangan negara itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab meskipun mereka adalah pejabat. Dan pada kesempatan ini maka berbicara kesejahteraan itu akan terganggu. Maka pada kesempatan ini kita akan nggak ada suara dulu. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau membuka tanya jawab terhadap teman-teman apa yang perlu kita pecahkan pada kesempatan ini terkait dengan pendidikan anti korupsi yang sedang berjalan atau bahkan yang terlihat oleh teman-teman. Silakan oleh teman-teman. Silakan Nita Triutami. Baik, sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Triutami, NIM 071. Izin bertanya. Pada penjelasan tadi kan ya, bagian penanganan dan pemberantasan tindak korupsi yang dilakukan selama ini itu masih kurang didukung. Nah, itu salah satunya terdapat pemanfaatan teknologi informasi untuk menanggulangi korupsi. Pertanyaannya ya Pak, mengapa para KPK itu tidak mendukung penerapan sistem IT untuk memberantas koruptor di Indonesia ya Pak? Kan mengingat teknologi pada zaman sekarang sudah canggih dan pada umumnya juga mengapa para KPK yang kurang tegas dalam memberikan hukuman terhadap koruptor. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, yang dimaksud Nita terkait dengan pimpinan KPK kurang mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi gimana? Ada penjelasan Nita? Itu Pak, yang di bagian pemberantasan korupsi tidak didukung itu Pak. Nah, itu disebutkan salah satunya pemanfaatan IT untuk menanggulangi korupsi. Nah, itu mengapa ya Pak kok nggak didukung gitu? Iya. Oke Nita, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, kita sangat paham ya ketika ada proses penangkapan KPK
oleh KPK maksudnya, selanjutnya dibawa ke gedung merah putih, gedung KPK, itu rata-rata adalah dari proses penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kita masih ingat betul bahwa hal itu ada pihak-pihak yang menentang dengan alasan itu melanggar hak privasi, atau dengan alasan bahwa tebang pilih dalam proses penyadapan terkait dengan sebuah informasi. Jadi kalau seseorang pejabat negara itu merupakan yang target dari penegak hukum, maka dia dengan mudahnya untuk ditangkap dengan mendasarkan informasi dari penyadapan. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak, maka dia aman-aman saja. Hal itu tentunya sudah mendapatkan banyak kritik, dan pada kesempatan ini teman-teman juga melihat bagaimana pada misalkan kemarin pada awal-awal ada cicak dan buaya. Itu kan sebuah masalah yang luar biasa, perang cicak dan buaya, dua korps lembaga penegak hukum. Begitu juga pada akhir-akhir kemarin, teman-teman tahu betul bagaimana teman-teman penyidik KPK dan pegawai KPK harus mempunyai masalah sehingga dalam bahasanya tidak lulus terkait dengan sebuah tes yang dihadirkan. Sebetulnya kalau ngomong hubungannya dengan pertanyaan Nita tadi, kalau dihubungkan dengan penyadapan atau media informasi, maka sebetulnya teman-teman maaf, ini tadi ada peringatan 10 menit lagi, jadi saya kaget. Jadi para pimpinan KPK itu pasti akan diganggu oleh orang-orang yang tentunya mereka merasa bermasalah ketika penegak hukum dari KPK itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan siapapun sih sebetulnya, mereka yang merasa ada korupsi, maka dia akan berusaha bagaimana untuk mengamankan baik taruhlah dirinya, keluarganya, atau lembaganya. Nita dan teman-teman semuanya, pasti publik akan selalu menjadi teman proses penegakan hukum tersebut. Jadi meskipun ada orang-orang yang selalu merongrong hal ini, publik akan selalu mendukungnya. Tetapi ada saja yang selanjutnya menjadi tema-tema untuk menghalangi penegakan hukum oleh KPK tersebut. Bahkan sampai bagaimana undang-undang KPK itu dirubah. Sehingga kembali kepada pertanyaan Nita terkait dengan penyadapan ataupun menggunakan berbagai media komunikasi atau media sosial atau media informasi lainnya, maka hal ini kita semuanya sebagai bagian yang mendukung bagaimana penegakan korupsi, maksudnya bebas korupsi yang ada di negeri, harus mendukung semuanya. Adapun mereka, alasan mereka bahwa mereka terancam, saya pikir sebetulnya kalian ya, sebelum kalian semua nanti menjadi penegak hukum atau sebagai pengelola negara, ketika kalian itu benar dalam menjalankan tugas, maka tidak akan ditangkap oleh penegak hukum, baik KPK ataupun kepolisian. Jadi orang-orang yang tidak beres, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tingkah lakunya, mereka berusaha untuk mengamankan diri. Salah satunya adalah bagaimana misalkan penyadapan itu dilarang, atau misalkan menentang itu, ataupun berbagai media
sosial yang sebetulnya digunakan oleh alat bantu bagi penegakan di KPK kemudian dirusak begitu. Nita, apakah bisa dipahami? Ya, baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Nita Tri Utami. Apakah ada yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan atau bahkan menyempurnakan jawaban saya kepada Nita tadi? Silakan teman-teman. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Oke, silakan Dewi Savitri. Saya ingin bertanya, apakah Indonesia ini sudah menjadi negara yang adil? Karena kan pasti ada aja pejabat-pejabat yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi, tetapi kasus dan hukumannya semua itu bisa dihilangkan dengan uang. Lalu, apakah yang membuat oknum itu menerima uang itu? Padahal uang itu tuh orangnya itu habis korupsi tapi bisa dihilangkan dengan uang gitu loh. Padahal orang itu berpendidikan. Terima kasih Pak. Sebelum saya menjawab, menurut Dewi Savitri gimana? Sudah adilkah Indonesia? Itulah teman-teman pertanyaan Dewi Savitri itu penelitian pertanyaannya menggelitik kita bersama, bahwa di mata kita hampir setiap hari melihat proses penegakan korupsi, tetapi ada saja yang menjadi koruptor-koruptor baru. Tentunya kalian juga mempunyai potensi kalau kalian mempunyai kewenangan, mempunyai peluang. Kalau Dewi Savitri itu bukan pejabat negara, Dewi Savitri tidak akan mungkin menjadi koruptor. Karena apa? Tidak mungkin untuk menyentuh keuangan negara. Jadi korupsi itu kan dilakukan oleh seseorang ketika dia adalah menjadi pejabat negara atau menjadi bagian ketika yang berhubungan dengan negara, tapi dia memperkaya dirinya tanpa dengan menggunakan jalur atau cara yang benar. Misalkan Dewi Savitri adalah pengusaha, bukan sebagai pejabat. Bisa saja korupsi ketika dia kong kali kong dengan misalkan pejabat yang ada, dengan deal nanti bagaimana hasil penggarongan korupsi itu kemudian dibagi sama antara Dewi Savitri sama misalkan pejabat yang ada. Jadi jawaban untuk Dewi Savitri itu relatif, tergantung perspektif kita bersama. Kalau kita melihat para penegak hukum sudah serius mereka, tetapi kalau kita melihat terkait dengan kasus yang ada, belum semuanya terselesaikan dengan baik, meskipun banyak yang selesai dengan baik. Tetapi kalau kita melihat dari proses setiap hari, taruhlah kalian di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan negara, baik APBN ataupun APBD, pasti akan melihat sesuatu yang janggal, dan itu boleh dikritisi oleh kalian semuanya. Jadi, memang kalau kita ngomong Indonesia, pada kesempatan ini belum sempurna terkait dengan baik atau tidak baiknya, tetapi sudah menuju mengarah ke kebaikan. Menteri yang korupsi pun sudah ada contoh yang diproses. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara, meskipun beliau adalah elit dari sebuah partai politik dan elit maksudnya sebagai menteri, kalau dia memang menyalahgunakan wewenang, ya akhirnya kemudian dia masuk penjara dan diproses. Begitu juga Menteri Kelautan sebelum ini tentunya, yang temanya adalah bagaimana dia memperkaya diri sendiri dengan kebijakannya, tidak cukup uang negara, tapi kebijakannya. Jadi itu membahayakan. Sehingga Dewi Savitri, kalau dari pemerintahan hari ini, contoh dua menteri itu yang ditangkap, itu sudah menjadi contoh bahwa kita semuanya bersemangat untuk menghadirkan Indonesia bebas korupsi. Tetapi kalau melihat sehari-hari, taruhlah di jalan masih ada misalkan penegak hukum yang
nyetop teman-teman dengan tidak berdasarkan surat tugas, tapi dia menilang teman-teman. Itu bahaya itu. Tentunya ini tidak semuanya ya, pasti banyak yang baik, tetapi ada 1-2 yang nakal, dan hal itu perlu semuanya harus saling mengkoreksi. Begitu juga di kampus, kalau misalkan atau di sekolahan, kalau ada tarikan-tarikan yang tidak benar dan masuk kepada kantong-kantong pejabat yang ada di sekolah atau di kampus, itu ada sebetulnya sama korupsi, hanya teman-teman berani nggak menegakkan hal tersebut. Meskipun mungkin ini bukan berarti di tempat teman-teman ada, masih ada di tempat lembaga pemerintah, lembaga sekolah ataupun lembaga kampus. Nah, yang benar adalah bagaimana kita semua sepakat korupsi itu adalah lawan kita dan harus segera diselesaikan supaya tidak beranak pinak kepada generasi kita selanjutnya. Rezim penguasa pun Pak Harto yang hebat, meskipun dia sudah mempunyai kontribusi banyak terhadap negeri ini, tapi ada indikasi yang tidak benar, kemudian hal itu harus diturunkan oleh para mahasiswa. Itu luar biasa. Itu pertanda bahwa menjadi lokomotif, menjadi referensi untuk bagaimana penegakan korupsi, bebas korupsi di negeri. Meskipun sekarang ini masih ada saja lembaga-lembaga pemerintah yang menulis di depan kantornya lembaga bebas korupsi, tetapi di dalamnya masih ada proses korupsi. Jadi itu terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri kita ini yang sedikit banyak masih ada gangguan. Silahkan, apakah sudah bisa diterima tadi yang bertanya kedua tadi siapa? Saya, Bapak. Oke. Apakah sudah bisa dipahami Dewi Savitri? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, saya hanya ingin memastikan kepada teman-teman bahwa pemberantasan korupsi itu tidak ada lain kecuali bagaimana negara kita bisa mencapai cita-citanya. Korupsi adalah hal yang merugikan tidak cukup pada rakyatnya, tapi juga negaranya, atau sebaliknya. Jadi korupsi itu pada awalnya, kalian semua nanti juga perlu diantisipasi ya. Mungkin saat ini kalian mendengarkan, Pak, saya nggak mungkin untuk melakukan korupsi, karena saya orang baik-baik. Misalkan Asa, misalkan Nurul Kurnia, Anggun, Inge Natalia, Arsa, ataupun lainnya mengatakan, nggak mungkin Pak, saya akan korupsi. Iya, itu saat ini, ketika kalian belum mendapatkan sebuah amanah, atau belum mendapatkan tugas yang besar, atau mungkin belum ada uang yang kalian pegang. Kalau ada uang yang dipegang, maksudnya dikelola, sangat mungkin kalian akan terjerumus, karena berbicara uang, kekuasaan itu selalu menggoda kita bersama. Sehingga cara terbaik bagi kita adalah bagaimana teman-teman supaya tidak terkena korupsi. Pertama, mulai saat ini, mulai ketika menjadi mahasiswa, perlu mentradisikan sebagai orang yang tidak setuju dengan korupsi. Tidak cukup hanya pada lisan saja, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
mulai dari kalian bangun pagi, apakah sudah adil nggak terhadap antara kaki tangan kalian kepada adik kakak kalian, selanjutnya dengan lingkungan kalian. Kalau itu sudah ditradisikan mulai saat ini, maka kalian akan bisa. Salah satu contoh yang terbaik adalah mentradisikan kalau kalian itu adalah sebagai mahasiswa, tidak boleh korupsi waktu untuk digunakan kegiatan yang lain. Misalkan dalam satu hari 24 jam, 7 jam istirahat, 5 jam belajar, 5 jam untuk keluarga, 2 jam untuk main, dan selanjutnya. 5 jam yang untuk belajar itu jangan selanjutnya disia-siakan dengan alasan waktu saya lagi boring, saya ingin bermain-main. Nah, itu kan menjadi bahaya. Kalau Pak mulai saat ini kalian itu sudah mulai misalkan tidak perhatian terhadap mata kuliah karena mata kuliahnya membosankan, atau karena dosennya mungkin yang tidak komunikatif, atau lain-lain, atau temennya yang mungkin di kelas itu ada yang usil, itu bukan sebagai hal yang bisa menyelesaikan. Sehingga mulai saat ini, teman-teman silahkan belajar anti korupsi dari kalian sendiri, apalagi ketika misalkan diberi amanah menjadi pengurus himpunan prodi, himpunan jurusan, atau BEM fakultas, ataupun lainnya. Kalau kalian itu sudah pernah diberi amanah memegang keuangan dan aman, insya Allah nanti kalau sudah menjadi pejabat negara atau legislatif atau menjadi guru atau menjadi siapapun di negeri ini, kalian akan menjadi orang baik, orang yang anti korupsi. Tapi sebaliknya, kalau mulai saat ini sudah mulai korupsi, maka kemungkinan itu terjadi. Sehingga pendidikan anti korupsi itu diajarkan mulai sebenarnya tidak hanya mahasiswa. Kalian semenjak atau para anak-anak kecil, anak PAUD, ketika mereka mulai bersosialisasi lewat sekolah, sudah harus diajarin, dan kalian adalah bagian yang mempunyai kewajiban untuk bebas korupsi. Anak kecil bebas dari pemahaman dan pengetahuan korupsi yang menjadi ancaman negara. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pengetahuan bagi kalian semuanya sebelum kalian menjadi pejabat negara, guru, ataupun menjadi yang lainnya, karena kita berpotensi untuk meraih cita-cita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.